Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani pada pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kebijakan moneter, yaitu materi kelas 11 pada bab 5. Nah, kompetensi dasar pada kali ini adalah menganalisis kebijakan moneter dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter. Simak video ini sampai akhir ya guys. Guys, kalian pernah ada yang mikir kayak gini nggak? Di sekitar kita itu kan banyak sekali ya kasus kemiskinan, kemudian juga banyak terjadi pengangguran. Nah, kenapa Bank Indonesia itu nggak nyetak uang aja yang sebanyak-banyaknya biar rakyat lebih gampang untuk dapat uang? Ada nggak yang pernah mikir kayak gitu? Eits, nggak bisa gitu dong. Kalau uang dicetak sebanyak-banyaknya, terus kita megang uang yang banyak banget, hasilnya adalah kemampuan membeli kita tinggi dan barang yang kita butuhkan itu lebih mudah untuk berkurang. Nah, kalau uang banyak yang beredar, akan beresiko terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang. Nah, untuk itu harus ada yang namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi, kebijakan moneter itu lebih berfokus dalam mengelola jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Dan kita bisa bilang itu adalah peran dari kebijakan moneter. Dari peran kebijakan ini memiliki fungsi yang sepadan dengan tujuannya. Adapun fungsi kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi, supaya uang yang beredar itu seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga, supaya harga makanan kesukaan kamu itu nggak naik. Kan nggak asik ya kalau harga cilok langganan kamu itu jadi lebih mahal. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya kebijakan ini, kesempatan kerja untuk kamu akan lebih terbuka. Nah, yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu dengan mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Intinya ya guys, kebijakan moneter itu dilakukan bank sentral untuk mengendalikan inflasi supaya masyarakat lebih sejahtera dengan keadaan ekonomi yang membaik dan stabil. Kebayang nggak sih kalau tingkat inflasi negara kita itu tinggi? Hal itu akan mengakibatkan ekonomi itu nggak stabil, harga-harga menjadi naik, dan kita akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan akhirnya bakal jauh dari kata sejahtera. Jadi jauh-jauh deh dari inflasi. Adapun jenis kebijakan moneter itu ada dua ya. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau biasa pula disebut dengan monetary expansive policy. Ini disebut juga dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan tersebut dilakukan melalui bank sentral yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau biasa pula disebut dengan monetary contractive policy. Ini disebut juga sebagai kebijakan uang ketat, tight money policy, yakni kebijakan melalui bank sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Dilihat kata kuncinya ya guys, kalau kebijakan moneter ekspansif itu adalah kebijakan uang longgar. Sedangkan kalau kebijakan moneter kontraktif itu adalah kebijakan uang ketat. Nah, dilihat kata kuncinya ya.
Adapun instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau open operation market. Nah, kebijakan ini berkaitan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia ataupun surat berharga di pasar modal. Nah, yang kedua yaitu kebijakan diskonto atau diskon policy, yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yaitu peraturan bank sentral dalam menaikkan atau menurunkan cadangan kas pada bank umum. Nah, yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 5C, yaitu prinsip character, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Ada instrumen lain selain instrumen yang keempat tadi. Yang pertama yaitu himbauan moral atau moral persuasion, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada para pelaku ekonomi. Nah, yang kedua yaitu politik centering, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral dengan cara menggunting atau memotong uang. Politik centering ini diterapkan ketika terjadi hiperinflasi. Nah, yang ketiga yaitu devaluasi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Dan yang keempat yaitu revaluasi, berupa kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Sekarang mari kita amati penerapan instrumen kebijakan moneter baik ketika terjadi inflasi maupun ketika terjadi deflasi. Kita mulai dari yang inflasi dulu ya. Inflasi itu kan jumlah uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat. Maka kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia adalah kebijakan tight money atau kebijakan uang ketat, atau yang disebut tadi dengan monetary contractive policy. Nah, instrumen yang pertama yaitu diskonto. Ketika terjadi inflasi, kebijakan diskonto dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Dengan naiknya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung, karena akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar. Selain itu, bunga yang tinggi akan mengurangi keinginan orang untuk meminjam uang di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dapat dikurangi. Nah, instrumen yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Ketika terjadi inflasi, kebijakan pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual surat SBI atau surat Bank Indonesia tadi kepada masyarakat, sehingga uang yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh Bank Indonesia. Nah, instrumen yang ketiga yaitu cash ratio atau kebijakan giro wajib minimum. Ketika terjadi inflasi, kebijakan giro wajib minimum dilakukan dengan cara bank sentral membuat keputusan untuk meningkatkan cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum. Dengan demikian, kemampuan bank umum untuk melakukan transaksi dengan meminjamkan uang akan berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Nah, yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Ketika terjadi inflasi, maka Bank Indonesia dapat menerapkan kredit ketat, yaitu 5C tadi ya, character, capability, collateral, capital, condition of economy, harus benar-benar dimiliki oleh para calon nasabah. Nah, selanjutnya kita berpindah ke deflasi, yaitu berkebalikan dari inflasi. Deflasi adalah sebuah situasi ketika jumlah uang yang beredar itu terlalu sedikit. Maka kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah kebijakan easy money atau kebijakan uang longgar, atau yang disebut tadi dengan monetary expansive policy. Nah, instrumen yang pertama yaitu diskonto. Ketika terjadi deflasi, maka Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga turun, maka masyarakat akan
tertarik untuk meminjam uang di bank karena masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Nah, ketika suku bunga turun pula, masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya sendiri di rumah daripada di bank. Nah, ketika uang disimpan di rumah, maka kemampuan daya beli masyarakat itu akan meningkat. Nah, instrumen yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Ketika terjadi deflasi, maka Bank Indonesia dapat membeli sertifikat Bank Indonesia ataupun membeli surat berharga lainnya dari masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan cash ratio. Ketika terjadi deflasi, maka Bank Indonesia dapat menurunkan cadangan kas. Nah, yang keempat yaitu kredit selektif. Ketika terjadi deflasi, maka kebalikan dari inflasi, Bank Indonesia dapat memberikan kredit yang longgar kepada para calon nasabah. Nah, selain instrumen tadi, masih ada instrumen yang lain ketika terjadi inflasi maupun deflasi, yaitu dapat memberikan kebijakan dorongan moral dengan memberikan pengumuman atau surat edaran atau semacam sosialisasi dari bank kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan jumlah uang beredar. Guys, kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Jika kalian sudah paham materi ini, saya sarankan untuk melanjutkan materi berikutnya yaitu kebijakan fiskal yang linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Oh iya, bagi kalian tolong pastikan tombol subscribe berwarna abu-abu ya. Jika masih berwarna merah, tolong ditekan sampai berwarna abu-abu. Terima kasih. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.